Ikut sekolah minggu nggak kamu dulu? Ngajar sekolah minggu. Nggak ngajar kan maksudnya? Tuhan Yesus tidak sekolah ini. Tidak berubah. Hah? Tidak berubah. Bukan tidak sekolah. Sekarang saya sedang sama Ustadz Yusuf Ismail. Mungkin sedikit kita boleh tanya ya, tanya latar belakangnya Ustadz Yusuf bagaimana? Iya. Ya memang apa yang saya lakukan memang nggak lepas dari dunia yang memang hampir sama ya dengan yang digeluti oleh para mualaf sekarang ya, termasuk yang di Mualaf Center Yogyakarta. Saya juga dulunya latar belakangnya mualaf kan gitu. Dari mualaf ya? Ya, latar belakangnya berangkat dari mualaf. Makanya kenapa saya sekarang bertekad untuk membantu perjuangan para mualaf ya, karena memang Sempat awalnya merasakan. gitu dan merasakan betul. Jadi tahun 94 tanggal 1 Mei saya masuk Islam di daerah Beji, Depok, Jawa Barat. Ya, dan saya di Musola Al-Hikmah, saya disyahadatkan sama mama saya berdua waktu itu. Karena papa saya alhamdulillah 4 bulan sebelumnya udah masuk Islam. Adik saya juga sudah masuk Islam. Jadi terakhir yang masuk Islam saya sama mama saya. Oh, sekeluarga akhirnya masuk Ya, Islam. alhamdulillah sekeluarga masuk Islam. Ya. Kemudian setelah jadi Islam, saya punya nama diganti. Dulu nama saya kan Yori Yonatan Force, nama Kristennya. Nama Muslim kemudian jadi Yusuf Ismail. Sebelum saya masuk Islam, waktu saya Kristen itu saya udah sekolah penginjilan. Namanya di kalau dulu itu bahasa sebutan kerennya International Student of Bible Society. Oke. Nah, kalau bahasa Indonesianya sekolah pelayanan teokratis. Oke. Nah, bahasa Indonesia. Nah, saya sekolah 2 tahun di situ, belajar menginjil gitu ya. Kemudian belajar khotbah di gereja. Jadi pendakwah Kristen Ya, pokoknya itu ya. belajarnya dulu. Nah, sehingga begitu saya jadi Islam, saya pengen merasakan dunia yang sama. Kan itu, kepengen ceramah tuh gimana rasanya ceramah dalam Islam. Kalau ceramah di Kristen saya udah sering dijadwalin. Oh sering, dulu udah sering ceramah Iya, juga? jadi di sekolah penginjilan itu nanti setiap pendeta pendeta gembala sidangnya selesai khotbah, nanti ada waktu untuk murid-murid Latihan. murid-murid studi ini untuk latihan lah gitu ya. Praktis gitu ya. Kasih waktu misalnya 7 menit atau 10 menit untuk khotbah dengan tema yang sudah ditentukan. Ya kan, saya di situ latihan ada pengawasnya, juri lah gitu ya. Nah, nanti dinilai, nanti ada rapotnya gitu. Dari situ udah Ya, terbiasa akhirnya. itu sudah terbiasa akhirnya ya kan untuk khotbah di gereja. Kemudian menginjil di lapangan pun sama. Jadi misalnya saya jadwal minggu ini menginjil ke daerah A. Jadi misionaris pada Iya, waktu itu. misionaris. Berapa orang nih? Misalnya satu grup saya ada 3. Ada 3 siswa gitu ya. Nanti ada 1 pendeta studi, pendamping lah ya, atau mentor gitu kalau bahasa keren sekarang. Kemudian nanti tempatnya udah ditentuin nih sama si mentornya nih, sama pendeta studi ini. Tuh rumah yang ini kamu, ini rumah yang ini kamu, ini rumah yang ini. Itu yang didakwahi Saya dulu Kristen. dapat saya dapat Islam pernah. Oh gitu? Iya, Sembarang pokoknya? sembarang. Random? Oh, Sembarang itu. Jadi itu kemudian. Nah, ada yang kita kalau baru itu nanti pendetanya ikut mendampingi kita. anak baru. Tapi dia diam aja. Kita yang dari mulai permisi sampai diterima duduk di dalam rumah, orangnya mau nerima kita ngobrol sampai selesai, itu pendeta cuma menilai. Yang pendeta studi ini. Ada yang nanti kalau udah canggihan, ya udah lebih bagus, dia cuma pendetanya ngawasin dari jauh. Cuma nunjukin itu rumahnya. Ya. Nah, nanti direview sama dia baru setelah selesai. Nah, itu pekerjaan saya dulu. Kan asik tuh. Jadi dai. Sebagai anak muda dikasih kesempatan yang luar biasa di gereja. Nah, saya kepengen masuk Islam juga begitu. Tapi nggak ada wadahnya. Oh, Nggak ada kan, lain di dunia pesantren tidak menyelenggarakan dakwah yang seperti itu. di gereja. Atau mungkin di masjid juga nggak ada, apalagi kan gitu. Di sekolah Islam juga nggak ada model begitu kan gitu.